Setelah di episode sebelumnya, kita bahas soal elektabilitas para capres-cawapres. Hari ini gue coba bahas soal elektabilitas partai politik. Berdasarkan survei Poltreking bulan November 2023, elektabilitas PDIP itu masih tertinggi dengan 23%. Dan di peringkat kedua, ada Gerindra dengan 18,1% dan Golkar di peringkat ketiga dengan 8,8%. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan parliamentary threshold sebesar 4%, maka ada satu partai politik di parlemen yang akan hilang, yaitu P3 yang hanya memiliki 3,2%. Dan kalau kita melihat elektabilitas PDIP yang saat ini masih tertinggi, ada kemungkinan bahwa PDIP akan kembali jadi pemenang di pemilu 2024 nanti. Kenapa? Karena ada istilah ceteris paribus, yaitu asumsi bahwa tidak akan terjadi perubahan jika faktor lain tidak ada yang berubah. Tapi, apa iya sih tidak ada variabel lain yang bisa merubah hal tersebut? Menurut gue ya, ada dua variabel yang bisa membuat elektabilitas PDIP yang diukur oleh lembaga survei ini berubah. Pertama adalah variabel caleg. Ketika melakukan survei, yang diukur itu kan hanya variabel partai politik tanpa mempertimbangkan variabel caleg. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan bersifat kandidat sentris. Yang artinya, masih ada kemungkinan elektabilitas partai politik berubah ketika para caleg sudah mulai bergerak dan berkampanye. Yang kedua, ada kotel efek, yaitu efek di mana hasil dari pilpres dapat mempengaruhi performa partai politik di pemilihan legislatif. Kita juga sama-sama tahu bahwa kotel efek ini sangat berpengaruh di Indonesia. Kita ambil contoh, misalnya pada tahun 2009, secara mengejutkan Partai Demokrat bisa jadi partai pemenang pemilu dengan 20,85%. Padahal, di pemilu sebelumnya itu Partai Demokrat hanya berhasil meraih suara sebesar 7,45%. Terus, kenapa nih Demokrat suaranya bisa meningkat? Jawabannya adalah karena adanya kotel efek dari kemenangan SBY di Pilpres tahun 2009. Contoh lain, kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kemenangan Jokowi di pemilu tahun 2014 dan 2019 sejalan dengan kemenangan PDIP di pemilu legislatif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya kan saat ini elektabilitas capres-cawapres yang diusung PDIP berada di peringkat 2 nih. Bahkan diprediksi akan menurun elektabilitasnya kalau misalnya kita melihat tren pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin yang terus naik. Jika diasumsikan bahwa Ganjar Mahfud tidak memenangi pemilu, apakah PDIP masih akan jadi partai pemenang? Kalau misalnya kita menggunakan teori kotel efek, kayaknya ini sulit bagi PDIP untuk menang. Tapi suara PDIP tetap akan tinggi karena pemilih Ganjar Mahfud kemungkinan besar akan memilih PDIP dibandingkan partai koalisi lainnya. Cara satu-satunya agar PDIP tetap bisa jadi partai pemenang adalah Ganjar Mahfud juga harus menang di Pilpres 2024 mendatang. Sekarang kita coba membaca kemungkinan jika Prabowo Gibran yang akan menang. Siapa nih kira-kira partai politik yang paling diuntungkan? Jika menggunakan pemahaman kotel efek tadi, tentu Gerindra yang paling diuntungkan karena Prabowo Subianto merupakan ketua umum Partai Gerindra. Terus, pemilih Gibran akan memilih siapa nih di pemilihan legislatif? Kemungkinan terbesar adalah akan memilih PSI. Kenapa? Karena identitas PSI hari ini adalah partai yang paling dekat dengan keluarga Jokowi. Terus, kalau misalnya Anies Mohaimin yang menang, partai politik mana sih yang paling diuntungkan? Ini sedikit berbeda dengan koalisi lain. Menurut gue, penyebaran suara di koalisi Anies Mohaimin akan lebih merata. Bagi pemilih yang nasionalis, akan memilih Partai Nasdem. Selain itu, Partai Nasdem juga merupakan partai politik pertama yang mengusung Anies Baswedan untuk menjadi capres di pemilu 2024. Sedangkan bagi pemilih Islam, mungkin akan terbagi dua antara memilih PKB dan PKS. Tapi, PKB dan PKS memiliki basis pemilih yang berbeda, sehingga tidak akan saling tumpang tindih. Dan asumsi gue, PKS sedikit lebih diuntungkan karena narasi yang dikeluarkan Anies Baswedan serupa dengan narasi PKS. Kayak misalnya Anies dan PKS yang sama-sama menolak IKN. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah ketika Pileg dan Pilpres dilaksanakan berbarengan, maka hasil keduanya bisa saling mempengaruhi. Menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya Ganjar Mahfud kalah dalam pemilu, mungkinkah PDIP akan kembali jadi partai pemenang? Dan kalau misalnya Prabowo Gibran atau Anies Mohaimin yang menang, kira-kira partai politik mana sih yang akan jadi pemenang di pemilu nanti? Komen di kolom komentar ya.